Di sebuah daerah yang asri di Ogan Kemiring Ilir, hiduplah seorang putri yang dikenal karena kecantikannya yang mempesona dan hatinya yang sebaik sutra. Putri ini, yang disebut oleh penduduk setempat sebagai Putri Puyang, tidak hanya memiliki paras yang elok, tetapi juga kepribadian yang lembut dan penuh kasih. Setiap pagi, ia akan menyusuri tepian sungai yang jernih, tersenyum ramah pada siapapun yang ditemuinya, membuat semua orang yang melihatnya merasa seolah-olah mereka telah disinari oleh matahari pagi. Putri Puyang adalah sosok yang selalu membantu siapa saja yang memerlukan, dan dengan kebijaksanaannya, ia berhasil menenangkan hati yang gundah dan membawa kedamaian di antara penduduk desa. Kehadirannya menjadi anugerah yang selalu dirindukan dan dicintai oleh semua orang yang mengenalnya. Suatu hari, saat Putri sedang mandi di sungai, sebuah benda tiba-tiba terlepas dari genggaman jarinya. Benda itu meluncur melalui rambutnya yang basah dan licin karena air, dan ia sedang luluran kembang 7 warna serta melangih rambut hitamnya yang terurai lebat. Ketika benda itu melesat dari rambutnya, mata Putri sempat menangkap gerakannya. Ciup, terdengar suara benda itu menghunjam ke dalam sungai, lalu lenyap diiringi riak air yang berkecipak. "Sisirku, tolong, sisirku jatuh ke sungai." "Sisirku," teriaknya, jelas ditujukan kepada 2 dayang yang menemani Putri mandi. "Sisir emas Putri jatuh?" mereka memastikan. "Benar, sisir itu terlepas dari tanganku," tukas Putri dengan cemas. "Tak dapatkah kalian membantuku menemukannya kembali?" Warna muka Putri yang selalu mengingatkan pada kelopak mawar yang merekah merah kini tampak pucat, kehilangan semangat. Menyadari kejadian itu, kedua dayang berusaha keras mendapatkan kembali sisir emas kesayangan Putri. Sudah menjadi tugas mereka mengasuh dan melindungi Putri dari segala bahaya. Mereka menganggap Putri sebagai anak atau adik sendiri, karena telah merawatnya sejak kecil, sejak ibunda Putri masih ada. Mereka menyelam sebisanya, namun air sungai yang tinggi karena hujan semalam membuat usaha mereka sia-sia. Sungai menjadi sangat dalam. "Bagaimana? Ditemukan?" tanya Putri. "Maaf, tampaknya kami tidak berhasil," jawab salah seorang dayang. "Ya, airnya sangat dalam. Mungkin sisir itu telah masuk ke dasar sungai dan tertutup lumpur," tambah dayang lainnya. Putri hanya bisa terdiam. Kegembiraannya mandi di sungai berubah menjadi kekecewaan. "Aku akan mencarinya sendiri," ujarnya tegas. "Tapi ini berbahaya. Airnya sangat dalam," jelas para dayang. Tapi, Putri dengan suara bergetar. Ia tampak sangat kehilangan. "Sudahlah Endara Putri, nanti di rumah kita pikirkan cara mendapatkannya kembali. Mungkin sebaiknya kita pulang dulu, lagi pula air sungai masih dalam," ujar para dayang memberi pandangan. "Baiklah, aku menurut pendapat kalian," jawab Putri. "Aku sangat berharap besok atau lusa sisir itu dapat kutemukan kembali," imbuhnya. Kehilangan sisir dari genggaman Putri telah menorehkan kekecewaan mendalam di hatinya. Bibir yang selalu menebar senyuman kini terkatup, wajah yang biasanya ceria kini tampak sendu dan layu. Tanpa sisir emas itu Endara Putri tetap cantik, hibur para dayang saat mereka tiba di rumah. Kemanakah larinya barisan gigi seputih mutiara dari senyum Endara Putri? Tidak sedikit budak-budak bujang dusun terpesona oleh kejernihan wajah Endara Putri. "Tidakkah Endara Putri berkenan membagi sedikit senyum kepada kami?" bujuk para dayang. Mendengar hal itu, Putri terhibur. Senyum rekah dari wajah yang tadi membeku. "Maafkan aku kalau tadi banyak berdiam diri. Aku masih memikirkan sisir yang jatuh di sungai tadi," jelas Putri. Para dayang kemudian memberanikan diri bertanya lebih jauh tentang asal-usul sisir emas itu. "Kami tahu sisir itu terbuat dari emas sehingga mahal, tetapi rasanya harta Endara Putri lebih dari itu." "Mengapa Endara Putri merasa sangat kehilangan karena sisir itu?" tanya dayang. "Sisir itu sangat berarti bagiku bukan karena bahannya, tetapi karena itu peninggalan almarhum ibuku," jawab Putri. Penjelasan Putri diikuti suara "oh" dari mulut para dayang sebagai tanda mereka mengerti alasan Putri merasa sangat kehilangan.
Dengan hilangnya sisir itu, aku merasa tidak dapat merawat peninggalan orang tua. Lebih dari itu, sisir itu adalah hadiah dari ayahku kepada ibuku sebagai mahar pernikahan mereka, papar putri. Dayang, bantu aku menemukan sisir emas itu kembali. Mungkin kita bisa meminta bantuan orang lain. Apapun permintaan orang yang berhasil menemukannya akan kupenuhi, kata putri dengan penuh harap. Mendengar perkataan putri, semua dayang terdiam. Mereka merasakan betapa berartinya sisir emas itu bagi putri. Endara putri, kalau diizinkan aku punya usul, kata seorang dayang. Apa usulmu? Tanya putri. Para dayang saling menggamit. Ayo, kau saja yang bicara, katanya saling menyuruh. Jika usulmu masuk akal aku akan menuruti, sekali lagi putri menantikan usul dayang. Begini, biar aku yang bicara, kata seorang dayang memberanikan diri. Bagaimana kalau diadakan sayembara? Kita umumkan kepada seisi dusun bahwa siapa yang dapat menemukan sisir emas Endara Putri akan mendapat hadiah istimewa. Ya, aku setuju, seru putri tiba-tiba. Hadiahnya adalah jika perempuan, dia kuangkat sebagai saudara kandung dan jika lelaki, aku rela menjadikannya suami, jelas putri dengan mantap. Jawaban putri membuat para dayang tercengang. Mereka ingin menanyakan sekali lagi, tetapi rasa segan membuat mereka sungkan. Tetapi apa, dayang? Tanya putri. Anu, maafkan sebelumnya kalau hamba lancang, dayang itu mencoba berani. Ya, katakan saja. Bagaimana kalau yang menemukan sisir itu pemuda buruk rupa? Apakah Endara Putri rela menjadikannya suami? Mereka khawatir pertanyaan itu akan menyinggung perasaan putri. Menjaga keberadaan sisir itu adalah tanda baktiku kepada orang tua. Kalau ada yang bisa membantu, apapun keadaannya akan kuterima sebagai tanda baktiku. Semoga Tuhan menjadikanku hamba yang sabar dan ikhlas dalam menjalani ketetapannya, jawab putri. Mendengar jawaban itu, seluruh dayang lega. Mereka tidak menyangka bahwa putri yang mereka asuh telah menjadi wanita dewasa yang dapat menentukan pilihannya sendiri. Angin sore menuntun langkah penduduk dusun pulang dari ladang. Cerita tentang padi yang menguning, pisang yang masak setandan, pepaya yang matang, atau budak-budak bujang yang mengagumi kecantikan putri adalah balada yang mengusir penat mereka menyusuri pematang sawah menuju dusun. Di pinggir dusun terdapat tanah lapang. Para pemuda sering menghabiskan waktu sore di sana setelah pulang dari ladang, bermain bola rotan. Orang yang bisa melambungkan bola rotan setinggi pohon kelapa adalah pemenang. Hadiahnya adalah boleh mempersunting putri, demikian mereka sering berandai-andai. Namun, sore hari ini berbeda. Kami mendengar sendiri dari dayang-dayangnya bahwa Putri Puyang sedang mengadakan sayembara, tukas seorang pemuda. Sayembaranya menendang bola rotan setinggi pohon kelapa, tanya pemuda lain. Bukan menendang bola rotan, tetapi menemukan sisir emas yang jatuh di sungai. Siapa yang mendapatkannya akan menjadi suaminya jika jejaka, dan menjadi saudara jika perempuan, jelas pemuda tadi. Sayembara itu tidak disia-siakan oleh beberapa pemuda yang mengagumi kecantikan putri. Hasrat terhadap putri yang selama ini bak pungguk merindukan bulan kini berubah. Mereka ingin menjadi matahari yang berjalan berdampingan dengan bulan. Air sungai masih dalam. Cahaya matahari risau karena suara burung-burung kecil yang biasa mencericit di pepohonan tepi sungai tidak terdengar. Burung-burung kecil itu membubarkan diri sementara, menghindari kerumunan orang yang memenuhi tepian sungai pagi itu di tempat pemandian putri. Terdengar suara gong bertalu-talu. Bunyi gong bagi penduduk dusun bisa berarti pengumuman penting atau berita yang layak diketahui akan disampaikan. Saudara-saudara, sayembara akan dimulai. Peserta yang akan mengikuti diminta ke depan, mengambil tempat tersendiri, seru seseorang memberikan aba-aba. 3 pemuda maju mengambil posisi di depan, disusul oleh seorang lagi, dan akhirnya 5 pemuda tampak siap untuk mengikuti sayembara menemukan sisir emas yang jatuh ke dalam sungai. 4 dari mereka mengenakan ikat kepala, sedangkan seorang lagi tidak. Kelima pemuda itu telah melepas baju, hanya mengenakan celana setengah dari bahan belacu, tanda mereka siap menyelam.
Mereka tampak gagah dengan tangan berotot dan dada bidang, sementara kerumunan orang termasuk para dayang, putri, dan kerabat menyaksikan dari dekat. Aku yang pertama akan muncul ke permukaan dengan mengacungkan sisir emas itu. Teriak seorang pemuda dengan ikat kepala hitam, matanya berkilat-kilat dan pandangan tajamnya tertuju pada putri. Aku akan membungkam kecantikanmu, putri. Dengan memperistrimu, aku ingin semua orang di dusun ini mengakui kegagahanku. Kau tidak lebih dari kendaraan untuk mencapai ambisiku, batinnya. Aku mungkin muncul belakangan, tapi sisir itu pasti ada dalam genggamanku, sahut pemuda dengan ikat kepala bercorak batik, tak mau kalah. Setelah mendapatkanmu, putri, semua gadis di dusun ini akan kutundukkan. Gadis mana yang akan menolak pinanganku jika aku berhasil mendapatkan gadis kembang desa? Pikirnya. Pemuda ketiga dengan ikat kepala merah hanya melemparkan pandangan sinis, tanpa sesumbar. Putri, kau lebih dari sekadar kecantikan. Bagiku, kau adalah sekeping uang logam dengan dua sisi, dirimu dan harta warisanmu, monolognya dalam hati. Pemuda keempat dengan ikat kepala putih juga tidak mengumbar kata-kata. Aku ingin mencari istri. Entah kenapa hatiku terpaut pada putri. Aku tidak buta karena kecantikannya, juga tidak mabuk karena derajat dan hartanya. Aku mencintainya dengan segenap perasaanku. Ya, Tuhan, andai kami berjodoh, izinkan aku memperistri dia, batinnya. Aku hanya ingin menolong, bukan mengharapkan hadiah dari sayembara ini. Jika aku berjodoh dengan putri, aku akan mensyukurinya sebagai amanah. Ya, Tuhan, luruskanlah langkah hamba MU ini, kata pemuda terakhir dalam hati, dengan tasbih menggantung di lehernya. Tangan yang beberapa saat lalu tengadah kini diusapkan ke dahi, tanda selesai berdoa. Suara gong menggema, mengalir lalu menjauh di bawah angin menuju hilir. Saudara-saudara, kini saatnya para peserta sayembara melakukan pencarian sisir emas itu dengan menyelam ke dasar sungai, seru pemandu. Orang-orang pun menyambut dengan gegap gempita, riuh tepuk tangan dan siulan melengking-lengking memberi dukungan. Setelah hitungan 1, 2, 3, suara mendebur saat kelima pemuda melompat ke sungai. Beberapa waktu kemudian, riak tenang kembali seiring hilangnya pemuda-pemuda itu dari pandangan. Berpasang-pasang mata menatap seksama. 15 menit berlalu, tapi permukaan air belum juga beriak memberi tanda akan munculnya pemuda dari dalam sungai. Menit ke-17, warna merah menyembul ke permukaan, membuat penonton terkesiap. Darah, pikir mereka. Pemuda dengan ikat kepala hitam muncul ke permukaan, menjulurkan tangan meminta pertolongan. Aku menyerah, tolong aku, katanya. Orang-orang menariknya dari sungai. Betis pemuda itu sudah terkulai, serpihan daging tampak tercabik-cabik. Tolong aku. Sisir itu dijaga seekor buaya, jelasnya sebelum pingsan. Mereka menggotongnya ke rumah tabib untuk diobati. Mata penonton semakin lekat menatap permukaan air. Mereka merasa akan menjumpai hal serupa dengan pemuda pertama. Ternyata benar. Pemuda kedua dengan ikat kepala batik muncul. Aku dipagut ular besar yang menjaga sisir itu, jelasnya. Ada lubang bekas gigitan ular pada lengannya. Dia pun pingsan. Belum sempat mereka menggotongnya, pemuda ketiga dengan ikat kepala merah muncul. Tanganku sempat menyentuh sisir emas itu, tapi rambut panjang mengibaskan sehingga sisir terlepas dari genggamanku. Rambut lebat itu membekap mukaku, hampir membuatku mati lemas. Aku menyerah, katanya. Tidak apa-apa, kau selamat, kata orang-orang. Tinggal 2 pemuda lagi di sungai. Semua memandang cemas, khawatir jika mereka mengalami nasib buruk serupa. Hampir 1 jam berlalu, tapi pemuda berikat kepala putih dan berkalung tasbih belum muncul. Kerumunan orang mulai bertanya-tanya. Beberapa pasang mata memandang putri yang risau, tidak menyangka sayembaranya akan memakan korban. Ia menyandarkan kekuatan pada nasihat para dayang di dekatnya. Endara Putri, yang berhasil menemukan sisir itu adalah pilihan yang maha kuasa. Dia adalah jodoh untuk putri, dan Tuhan yang menentukan jodoh, kata para dayang. Ya, aku memasrahkan semuanya, hidupku, matiku, takdirku, keselamatan peserta sayembara, kepada Tuhan,
kata putri. Seseorang menyeletuk, siapa yang tahan tidak bernapas selama 1 jam? Mungkin kedua pemuda itu sudah mati lemas. Ya, zat asam sangat berharga. 15 menit saja tanpa zat asam, kita akan bergelimpangan. Zat yang sangat mahal itu diberikan gratis, tapi kita masih tidak bersyukur, timpal lainnya. Matahari kini menyaksikan riak air saat dua pemuda muncul ke permukaan secara bersamaan. Hore! Aku mendapatkannya, teriak mereka bersamaan, mengacungkan sisir emas ke udara. Mereka berhasil. Lihat mereka berhasil, teriak orang-orang. Pemuda berikat kepala putih dan berkalung tasbih telah mendapatkan sisir emas milik putri, kata Dayang kepada putri. Putri tercengang melihat kenyataan itu, semakin bingung saat kedua pemuda melangkah ke arahnya dan menyerahkan sisir. Endara putri, terimalah. Sisir emas milik Endara putri telah ditemukan. Mengapa putri ragu? Tanya Dayang melihat perubahan warna muka putri. Terima kasih. Kalian berhasil menemukan sisir emasku. Namun, ketahuilah bahwa yang menemukan sisir ini bukan kalian, melainkan kebersihan dan ketulusan hati kalian dalam berbuat kebaikan. Keriuhan atas penemuan sisir emas itu mendadak menjadi keheningan yang membungkam. Orang-orang baru sadar akan janji hadiah bagi pemenang sayembara. Sejak tadi, mereka terbawa situasi mencekam dari kejadian demi kejadian yang dialami peserta sayembara. Putri bangkit dari duduknya. Ia berjalan hilir mudik, kebingungan memutuskan siapa yang akan dijadikan suami karena sisir itu ditemukan dua pemuda secara bersamaan. Orang-orang menatap lekat-lekat kepada putri, menanti keputusannya tentang nasib kedua pemuda itu. Putri menatap langit, matahari menyinari kerisauan hatinya. Ia menumpahkan kegalauannya pada sungai, air yang mengalir merasakan kebimbangan di hatinya. Putri memandang rindangnya pepohonan, dan daun-daun pun membisikkan semangat kepada gadis itu. Kini, Putri menatap orang-orang dan berbicara dengan suara lantang. Dengan disaksikan langit, tanah, hutan, dan seisi sungai ini, dengarkanlah aku berjanji bahwa aku tidak mungkin bersuamikan dua orang pemuda. Sebagai tanda sesal karena tidak dapat memberikan tanda terima kasih kepada kedua pemuda yang telah menemukan sisir emasku, sejak saat ini sampai aku mati, aku tidak akan menerima pinangan siapapun. Biarlah jodoh bagi kami menjadi rahasia Sang Pencipta. Mungkin di dunia kami belum berjodoh, tetapi di akhirat Tuhan akan menentukan takdir yang berbeda, tukasnya. Berpuluh tahun kemudian, di tempat yang sama, matahari sore masih mengintip dari celah-celah rimbunnya daun sebuah batang rengas tua di tepi sungai. Pohon rengas yang telah melewati berabad-abad ini tetap rapi menyimpan kisah tentang para bujang dusun yang berebut menaklukkan hati putri dalam sayembara. Burung-burung kecil yang dahulu mengungsi karena terusik kerumunan orang di tepian sungai kini telah kembali bersenda gurau, melompat dari dahan ke dahan. Di bawah batang rengas yang berusia ribuan tahun itu terdapat makam yang dikeramatkan, makam Puyang. Penduduk setempat menyebutnya dengan nama makam Puyang Putri. Makam itu diapit oleh dua makam lainnya. Konon kabarnya, hingga saat ini, makam Puyang Putri dan makam kedua pemuda itu dapat dijumpai di Pulau Putri, sebuah pulau kecil yang ditumbuhi pepohonan rindang. Pulau Putri terletak di tengah-tengah dataran yang merupakan daerah rawa di Desa Pangkal Lampan, Kecamatan Pampangan, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Para remaja sering menjadikan tempat ini, terutama ketika air surut, sebagai tempat berekreasi di kala sore hari. Tentu saja, ada sejumlah pantangan yang harus dihindari selama berada di tempat itu, seperti berbicara kotor, berbuat tidak senonoh, atau menunjuk tempat pemakaman dari kejauhan. Demikianlah kisah ini diceritakan, semoga dapat menghibur dan menambah wawasan, segala kebenaran detailnya, kita kembalikan kepada Allah, Tuhan pemilik kisah kehidupan. Postingan populer dan